Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faras Zaidan dari program studi informatika. Ini NIM saya itu 2404060124120003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aljabar linear, yaitu terkhusus pada materi matriks. Nah, dalam tugas tersebut kita disuruh untuk membuat dua buah matriks, yaitu matriks berukuran 3x3 yang di sini saya akan simbolkan dengan huruf A, yaitu matriks A. Kemudian matriks 4x4 yang saya simbolkan dengan huruf B atau matriks B. Bisa dilihat pada ketentuan soal, matriks yang diberikan harus memiliki elemen yang berbeda-beda. Jadi dalam satu matriks itu nggak boleh sama. Nah, di sini kebetulan matriksnya berbeda semua karena angkanya beda-beda ya. Ada 1, 2, 4, 3, 6, 12, 5, 10, 15. Dan untuk B juga sama. Kemudian kita langsung masuk ke operasi baris elementer. Jadi apa sih operasi baris elementer itu? Jadi operasi baris elementer pada matriks adalah bagaimana cara kita memanipulasi sebuah matriks dengan cara mengubah atau memanipulasi baris-baris pada matriks tersebut. Bisa dengan cara ditukar, ataupun dikalikan dengan skalar, ataupun dikalikan dengan skalar lalu diubah pada matriks yang diinginkan. Untuk contoh pertama saya akan menggunakan cara yang diubah, yaitu H12. Matriks H12A maksudnya adalah menukar baris ke-1 matriks A dengan baris keduanya. Nah, bisa dilihat di sini, ini matriks A yang pertama, yaitu 1, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 6, 10. Nah, baris keduanya kan 2, 6, 10. Itu akan ditukar dengan matriks dengan baris pertama dari matriks A, sehingga H12A menjadi 2, 6, 10, 1, 3, 5, 4, 12, 15. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu H32 2 kali skalar 2 dari baris kedua. Ini caranya adalah dengan cara menjumlahkan baris ketiga dengan 2 kali baris kedua dari matriks A, atau bisa dituliskan baris ketiga tambah 2 kali baris kedua. 2 di sini berfungsi sebagai skalar. Kemudian kita lihat baris kedua yaitu 2, 6, 10. Itu dikalikan 2 dulu, artinya jadi 4, 12, dan 20. Itu nanti ditambahkan ke baris ketiga, artinya hanya baris ketiga yang berubah. 4 tambah 4 sama dengan 8, 12 tambah 12 sama dengan 24, kemudian 20 ditambahkan 15 sama dengan 35. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya saya mencoba untuk mengoperasikan baris elementer namun pada matriks B. Bisa dilihat soalnya yaitu H4, 3, 2 kali. Artinya baris keempat akan saya tambahkan dengan 2 kali baris ketiga. Bisa dilihat di sini baris keempatnya itu ini, kemudian baris ketiganya yaitu ini 4, 12, 15, 28. Ini kita kalikan 2 terlebih dahulu, habis itu ditambahkan ke baris keempat. Artinya yang hanya berubah adalah baris keempat. Jadi 4 kali 2 adalah 8, kemudian ditambahkan dengan 8 hasilnya 16, sudah sesuai Bapak. Kemudian 12 dikali 2 adalah 24, kemudian ditambahkan di baris keempatnya yaitu 48. Kemudian ada 15 kali 2 yaitu 30, ditambahkan ke baris keempat yaitu menjadi 60. 28 juga sama, nanti jadi 56, kemudian ditambahkan 56 jadinya 112. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke operasi kolom elementer. Kalau yang tadi kita bahas adalah operasi baris elementer mengubah atau memanipulasi baris suatu matriks. Kalau operasi kolom elementer adalah mengubah kolomnya matriks elementer itu. Nah, caranya itu juga sama, ada 3. Ada yang ditukar, menukar baris saja,
mengalihkan baris dengan skalar ataupun mengalihkan baris dengan skalar kemudian ditambahkan ke baris yang dituju. Oke. Kita langsung masuk ke soal yang pertama yaitu K21A. Di mana artinya itu hanya menukar kolom kedua dengan kolom pertama. Nah, untuk operasi penukaran kolom itu akan sama, baik dari K12 ataupun K21 hasilnya akan sama. Seperti yang kita lihat yaitu kolom A dari kolom kedua A-nya yaitu 3, 6, 12 akan ditukarkan dengan kolom pertama sehingga hasilnya menjadi seperti ini 3, 6, 12, 1, 2, 4, 5, 10, 15 karena yang ditukar adalah kolom. Kolom adalah yang ke bawah, baris adalah yang menyamping. Oke. Kemudian soal yang kedua adalah K kolom ke 1 dikalikan 2 kemudian 1/5 dari kolom ketiga. Artinya menjumlahkan 2 kali kolom pertama dengan 1/5 kali kolom ketiga. Kolom ketiganya yang mana? Yang ini kan 5, 10, 15. Artinya 1/5 kolom ketiga berapa? Berarti 5 dikali 1/5 yaitu 1, 10 dikali 1/5 yaitu 2, 15 dikali 1/5 yaitu 3. Kemudian ditambahkan dengan 2 kali kolom pertama. Kolom pertama adalah yang bagian sini. Mana ini 1, 2, 4. Itu dikalikan 2 terlebih dahulu. Jadinya 2, 4, dan 8. 2 ditambahkan dengan 1/5 kali kolom ketiga, yaitu 1/5-nya adalah 1, sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 2 terlebih dahulu yaitu 4. Kemudian 10-nya dikali 1/5 yaitu jadi 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ini dikali 2 terlebih dahulu 8. Kemudian ditambahkan 1/5-nya ini yaitu 3. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi hasil dari hasil dari 2 kali kolom ke-1 ditambah 1/5 kolom ketiga adalah 3, 6, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 15. Kemudian next. Nah, ini lanjut ke soal yang ketiga. Seperti biasa, jika soal 1 dan 2 adalah operasi kolom elementer pada matriks A, di soal ketiga saya selalu menyempatkan pada soal yang B. Di soal yang B tertuliskan bahwa K23 dikalikan 2. Artinya menjumlahkan kolom kedua dengan 2 kali kolom ketiga matriks B, atau bisa dituliskan seperti ini. Kolom kedua ditambah 2 kali kolom ketiga. Kolom keduanya apa? Kolom keduanya adalah ini 2, 13, 26, 42, 84. Oke. Maaf. Kolom pada matriks B ya. 3, 6, 12, 24. Nah, itu nanti ditambah dengan 2 kali kolom ketiga yaitu ini 5, 10, 15, 30. Artinya 5 dikali 2 berapa? 10. 10 ditambah 3, 13. 10 dikali 2, 20. Tambah 6, 26. Kemudian 15 kali 2 yaitu 30, ditambah 12 yaitu 42. Kemudian 30 dikali 2 yaitu 60, ditambah 24 yaitu hasilnya jadi 84. 1. Jadi hasil dari kolom kedua ditambah 2 kolom ketiga matriks B adalah 1, 2, 4, 8, 13, 26, 42, 84, 5, 10, 15, 30, 7, 14, 28, 56 yang bisa dilihat pada PPT berikut. Kemudian lanjut ke kesebandingan 2 buah matriks. Oke. Gimana sih matriks itu bisa dianggap sebanding? Matriks bisa dianggap sebanding apabila ketika kita mengoperasikan matriks tersebut baik secara baris atau kolom itu bisa dibuat sama. Oke, kita langsung masuk ke contohnya agar lebih jelas. Di sini ada question atau pertanyaan. Apakah C sebanding dengan A dan D sebanding dengan D? Mari kita lihat matriks C yang akan saya tambahkan yaitu 3, 22, 11, 2, 14, 7, 5, 30, 15. Apakah dia akan sebanding dengan A? Kalau kita lihat secara sekilas memang elemen-elemen pada matriks C dan A itu sangat berbeda jauh. Nah,
dalam dunia informatika kita perlu untuk bisa memanipulasi matriks tersebut agar bisa sama. Ini berkaitan dengan penyimpanan data. Ketika kita menyimpan dua buah matriks yang berbeda, penyimpanan tentu akan lebih besar. Jadi kita gunakan operasi kesebandingan ini untuk memanipulasi, untuk mengurangi penyimpanan data tersebut. Artinya kita menyimpan matriks A, kemudian kita menyimpan operasi semacam operasi baris ataupun operasi kolom matriks elementer agar bisa menjadi C. Jadi kalau misal daripada menyimpan matriks A dan matriks C, lebih baik menyimpan matriks A, kemudian menyimpan operasi bagaimana cara kita menjadikan dia sebagai matriks C. Begitupun dengan matriks D dan B. Oke, nanti saya akan jelaskan melalui tulisan ya, sebentar. Nah, di sini saya sudah menuliskan matriks C, yaitu 3, 22, 11, 2, 14, 7, 5, 30, 15. Bagaimana cara kita mengubahnya ke matriks A? Pertama, kita ubah dengan K 2 3 min 3 per 5. Oke. Jadi artinya adalah 3 kali kolom kedua ditambahkan dengan min 3 per 5 kolom ketiga. Min 3 per 5 kolom ketiga. Coba kita hitung. Min 3 per 5 kolom ketiga. Jadi didapatkan hasilnya 5 bagi 5 sama 5 dicoret. Nanti hasilnya jadi min 3. Oke, kita tuliskan di sebelah kanannya saja ya. Ini hasilnya jadi min 3. Kemudian 30 dicoret sama 5 kan hasilnya 6. Dikalikan dengan min 3. Hasilnya jadi negatif 18. Kemudian 15 dibagi 5 terlebih dahulu, hasilnya 3. Dikalikan negatif 3, hasilnya jadi negatif 9. 3 kali kolom kedua. 3 kali 2 hasilnya nanti jadi 6. 14 dikalikan 3 hasilnya adalah 42. Ini hasilnya 21. 6 dikurangi 3 kita akan tulis di sini ya. Nah, kalau yang seperti ini yang berubah adalah kolom kedua, benar. Oke, saya pindah ke sini. Jadi 6 kita tulis di depannya dulu ya. 3, 22, 11. Nah, 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. 42 dikurangi 18 hasilnya adalah berapa ini? 12 kurangi 8, 4. 3 kurangi 1, 2, 24. Kemudian 21 dikurangi 9 hasilnya adalah 12. Ini yang ditulis bukan yang min 3, min 18, min 9, bukan ya. Karena yang diubah adalah kolom keduanya saja. Jadi kolom ketiga di sini adalah untuk operasi kolom kedua, bukan untuk diubah. Oke. Jadi tetap kita tulisnya adalah 5, 30 dan 15. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah ini. Kita akan ubah lagi. Ini kita akan ubah menjadi H 2 3 min 2. Ini kalau ini operasi kolom, ini adalah operasi baris. Artinya baris 2 nanti akan ditambahkan dengan negatif 2 kali baris ketiga. Baris ketiganya ini dikalikan negatif 2 dulu, kita tulis di atasnya. Jadinya negatif 22, negatif 24, dan negatif 30. Akan kita tambahkan jadinya adalah seperti ini. 3, 3, 5. Yang berubah adalah baris keduanya saja. Ingat,
Jadinya 22 dikurangi 22 hasilnya 0. 24 dikurangi 24 hasilnya 0. 30 dikurangi 30 hasilnya 0. Dan ininya yang ditulis, ingat, yang ditulis tetap, yaitu 11, 12, 15. 11, 12, 15. Oke, jadi pengubahan yang selanjutnya adalah H2 negatif 1, 1, 2. Artinya apa? Artinya negatif 1 kolom kedua akan tetap, yaitu 0 kali negatif 1 kan 0 kan? Makanya 0 semua ini. Kemudian 2 dikali 2 kali baris pertama, yaitu 3, 3, 5. Dikalinya jadi 6, 6, dan 10. Ini saya tulis di atasnya ya. Jadi jadinya seperti ini. 3, 3, 5, 6, 6, 10, 11, 12, 15. Oke, lanjut. Kemudian diubah lagi menjadi seperti ini. K 1 kali setengah, kemudian 3 dikali min 10. Oh, karena tidak cukup saya pindah ke sini. 1 dikali kolom pertama dikali setengah dulu, jadinya seperti ini. 3/2, 6/2, 11/2. Kemudian kolom ketiganya dikali min 1/10, hasilnya menjadi negatif. Oke, kita samakan penyebutnya jadi 2 ya. Jadi 5/10 kan tadi kan, berarti min 1/2. Kemudian 10 per min 10, kita jangan tuliskan min 1, tapi jadikan dia jadi per 2, artinya jadi negatif 2/2 untuk memudahkan dalam penjumlahannya. Kemudian 11/2, kemudian 15 dikali negatif 1/10, artinya dibagi 10 ya itu ya. Negatif 15/10, nanti kan dia jadinya negatif 3/2. Kalau belum paham saya tulis di sini ya. Negatif 15/10. Ini dibagi 5 bagi 5 jadinya 3/2. Oke, clear? Oke, 3/2 dikurangi setengah. Hasilnya berapa? Hasilnya 2/2, yaitu 1. Jadinya 1. Yang diubah ingat hanya yang di depan, yaitu kolom pertamanya saja. Ini jadi 1, kemudian negatif 2/2 ditambahkan 6/2. 6 kurangi 2 berapa? 4. 4 dibagi 2, 2. 11 dikurangi 3 berapa? 8. 8 ditambah 2, 8 dibagi 2, 4. Oke, 1, 2, 4. Ininya tetap 3, 6, 12, 5, 10, 15. Oke, jadi matriks C sebanding dengan matriks A. Karena ini kita sudah membentuk matriks A. Ini adalah matriks A-nya. Nanti bisa dilihat lagi di PPT. Matriks A-nya adalah ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa C sebanding dengan A. Untuk matriks B dan D saya akan lanjutkan setelah ini. Oke, lanjut. Kemudian ini kita memiliki matriks D. Akan kita samakan dengan matriks B yang ada di PPT tadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kolom 4 kali 1, kemudian ditambahkan dengan kolom ketiga dikali 1. Artinya kita tambahin aja ya, karena skalanya kan 1 sama 1, jadi sama aja. Kolom keempat ini, kolom ketiga ini kita tambah. Jadinya adalah ini 8, 5, 4, satunya kita tulis dulu, karena yang akan berubah hanya kolom keempatnya. Kemudian 16, 10, 8, 2, kemudian 30, 20, 15, 5,
Nah, ini yang kita akan tambahkan. 30 tambah 26, hasilnya 56. 20 ditambah 15, hasilnya 35. 15 tambah 13, hasilnya 28. Kemudian 5 tambah 2, hasilnya 7. Oke. Kemudian akan kita ubah lagi. Bagaimana cara mengubahnya? Adalah seperti ini. Kita lanjutkan ya. Pokoknya kita harus istilahnya mengoperasikan matriks tersebut sampai kita berhasil menyamakan matriks tersebut dengan matriks yang kita tuju. Kemudian setelah seperti ini, kita akan menyamakannya menjadi H yaitu indikasi untuk perubahan baris 2, 2, 3, ini 2. Oke. Kita akan mengalihkan baris kedua 2 kalinya, yaitu 2 kali baris kedua. Oke, kita kalikan. 5 dikali 2, 10. 10 dikali 2, 20. 20 dikali 2, 40. 35 dikali 2, 70. Kemudian negatif 2 dari baris ketiga. 4 dikali negatif 2, negatif 8. 8 dikali negatif 2, negatif 16. 15 dikali negatif 2, negatif 30. 28 dikali negatif 2, negatif 56. Oke. Kemudian kita akan menambahkan ini dengan ini. 10 ditambah min 8, hasilnya akan menjadi 2. Nah, sebentar, kita gambarkan dulu matriksnya. Jadi ingat, yang berubah yang mana? Benar, yang berubah adalah baris keduanya saja. Yang lainnya tidak berubah. Oke, kita tuliskan baris pertama terlebih dahulu. 8, 16, 30, 56. 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. 20 dikurangi 16, hasilnya adalah 4. 40 dikurangi 30, hasilnya adalah 10. 70 dikurangi 56, berapa ya hasilnya? 10 dikurangi 6, 4. 6 dikurangi 5, 1. Jadi hasilnya adalah 14. Kemudian baris ketiganya tetap 4, 8, 15, 28. Kemudian baris keempat juga tetap 1, 2, 5, dan 7. Kita operasikan lagi. Bagaimana operasinya? Adalah seperti ini. H1, 4. Nah, ini kalian bolak-balik akan tetap sama ya, H14 atau H41. Itu artinya adalah menukar baris pertama dengan baris keempat, ataupun menukar baris keempat dengan baris pertama. Tapi kalau seperti ini, artinya yang berubah, yang ditukar kan sama aja. Kalau ditukar berarti kan setiap baris akan menggantikan posisi yang lainnya. Jadi ini nggak berlaku untuk nggak boleh dibolak-balik, nggak. Itu boleh dibolak-balik. Oke, H14. Mana baris 1? Ini ditukar dengan baris ini. Kita tuliskan 1, 2, 5, 7. 2, 4, 10, 14. 4, 8, 15, 28. Nah, barisnya jadi ini. Artinya kita menukar ini dengan ini. Pertukaran. Oke. Jadinya adalah 8, 16, 30, 56. Oke. Sedikit lebih dekat ke matriks B ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara terakhir untuk mengubah dia menjadi matriks B. Bagaimana caranya? Caranya adalah kolom kedua dikalikan 3, kemudian ditambahkan dengan kolom 4 dikalikan dengan negatif 3/7. Oke, kita kalikan dulu kolom keempat dengan negatif 3/7. Kolom keempat yang ini dikalikan dengan negatif 3/7. Mari kita coba. Negatif 3/7 dikalikan 7. Akan saya tuliskan di sini. Ini dikali, dicoret. Hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 14 dikalikan negatif 3/7.
hasilnya adalah negatif 6. 28 dikali negatif 3/7 hasilnya adalah 4 kali min 3 adalah negatif 12. Kemudian 56 dikali negatif 3/7 artinya negatif 24. Kolom kedua dikalikan 3, ini jadi 6, 12, 24, dan 48. Oke, sekarang kita tambah-tambahan. 6 dikurangi 3. Ingat, ini yang berubah hanya hanya kolom keduanya saja. Artinya kolom pertama yang tetap kita teruskan terlebih dahulu, 1, 2, 4, dan 8. Kemudian 6 dikurangi 3 berapa? Hasilnya 3. 12 kurangi 6, 6. 24 dikurangi 12, 12, dan 24. Dah. Kemudian kita yang lainnya tetap 5, 10, 15, 30, 7, 14, 28, 56. Nah, kita sudah mendapatkan matriks B. Ini adalah matriks B. Artinya, kalau sudah seperti ini, artinya matriks artinya B sebanding dengan D. Karena ketika dioperasikan, matriks tersebut memiliki kesamaan nilai. Untuk selanjutnya adalah rank matriks. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan kenapa matriks C bisa sebanding dengan A. Caranya adalah seperti ini. Nanti bisa dilihat di PPT saya, Bapak. K23, 3 min 3/5. Nah, ini nanti kita inverskan, sehingga ketika dia di-inverse kemudian dia dikali dengan matriks A, dia akan menghasilkan matriks C, sehingga bisa dibilang A sebanding dengan C. Begitupun dengan matriks B dan D. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang rank matriks. Jadi, apakah rank matriks adalah rank yang seperti ini? Tentu tidak ya. Ini bukan rank matriks, karena ini sungguh rank yang berbeda dengan konsep rank matriks. Lalu rank matriks itu yang bagaimana sih? Jadi rank matriks adalah bagaimana cara kita untuk menolkan sebanyak-banyaknya baris dari suatu matriks, atau bisa dibilang kita menolkan, misal di sini kita memiliki acuan 1, jadi di bawah elemen 1 tersebut harus 0. Nah, hal ini bisa digunakan untuk menentukan rank matriksnya. Seperti di sini saya memiliki matriks A, kita buat jadi H21 dikali min 2, kemudian H31 dikali min 4. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Kenapa saya bisa bilang rank matriksnya itu 2? Karena elemen matriks yang tidak 0 di sini ada 2. Maksud saya barisnya. Jadi keseluruhan baris itu harus 0. Nah, di sini kan yang barisnya 0 kan cuma 1. Nah, berarti yang tidak 0 ada 2, benar sekali. Jadi rank matriksnya adalah 2. Rank matriks ini digunakan untuk menentukan sebuah kelipatan. Nah, jadi berarti nanti matriks dan ini hanya memiliki 2 hubungan kelipatan seperti itu. Kemudian matriks B adalah angkanya seperti ini. Operasinya seperti ini, H21 negatif 2, kemudian H31 negatif 4. Nah, sebenarnya lebih gampang gimana sih kalau cara kita untuk mengenalkan matriks? Pertama, kita tuh harus mencari yang di bawahnya dulu. Misal yang di bawah ini kan 1, ya udah dikali-kalikan negatif 2 kan untuk bisa mengenalkan yang bawah ini. Nah, selanjutnya itu akan menyesuaikan. Jadi kalau misal kita mengalihkan dia dengan negatif 2 di matriks pertamanya, dia akan jadi 0 yang ini. Kemudian ini juga akan jadi 0 kalau ini dikalikan dengan negatif 4 dengan matriks pertama. Kemudian ini jika dikalikan dengan negatif 8 dari matriks pertama juga akan jadi 0. Jadi hitungnya akan menyesuaikan. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini.
Jadi kalau kalian mau mengubah rank matriks itu jangan tulis ininya dulu, karena pasti akan bingung. Saya jamin pasti akan bingung. Jadi lebih baik kalian secara menggampangkan lah, itu bagaimana caranya kalian harus mengalihkan dia dengan inverse dari matriks tersebut. Jadi biar bisa 0 harus soal 2 berarti harus dikali negatif 2, 4 harus dikali negatif 4, 8 harus dikali negatif 8. Oleh karena itu kenapa kita selalu memilih acuannya adalah 1, agar untuk memudahkan mengenolkan baris di bawah elemen matriks 1. Kemudian setelah ini kan hasilnya seperti ini. Nah, ini kan masih ada bentuk kelipatan nih. Ini masih bisa kita nolkan lagi salah satunya. Jadi kita operasikan dengan ini, berarti kalau secara anggap aja bodoh-bodohan lah, kita bisa mengatakan bahwa ini dikalikan 2 dulu kan, dikalikan negatif 2, habis itu ditambahkan ini, jadinya 6, 10 kurangi 10. Nah itu benar caranya seperti itu. Nanti baru kalian cari apa sih rumus matematisnya tuh kayak gimana. Nah jadi kalau kayak gini kan udah selesai nih, 0 baris 0-nya ada 2, otomatis baris yang enggak 0 ada 2, jadi rank matriks B nya adalah 2. Oke, next. Kemudian di sini ada determinan matriks. Akan saya jelaskan di kertas lagi. Ini cuman sekilas, nanti akan saya jelaskan di kertas. Oke. Kita lanjut ke bagian determinan. Kita tuliskan di sini. Ini lambangnya determinan seperti ini. Oke. Kita tulis dulu 1, 3, 5, 2, 6, 10, 4, 12, 15. Nah, pada matriks 3 kali 3 kita akan menggunakan metode Saros. Kita akan tulis lagi dua bagian awalnya, yaitu 1, 2, 4, 3, 6, 12. Nah, metode Saros itu gimana? Metode Saros itu kita mengalihkan dia silang dulu, silang gini. Nah, ini dikalikan dulu, kemudian dikurangi dengan silang yang sebaliknya. Nah, kayak gini. Oke, kita langsung hitung ya. Kita tulis dulu 1 kali 6 kali 15, artinya 6 kali 15 nya saja, berarti 90. 3 kali 10 kali 4, 3 kali 4 12 kali 10 kali 10 120. Kemudian 5 kali 2 kali 12, 5 kali 2 10 kali 12 sama aja, yaitu 120. Nah, kemudian 3 kali 2 kali 15, 15 kali 2 adalah 30, kemudian dikalikan 3, dia 90. Ini dikurangi dulu ya, dikurangi dalam kurung 90 ditambah 1 kali 10 kali 12, berarti 120. 5 kali 6 30, kemudian dikalikan 4, 120. Nah, kebetulan hasil matriks ini adalah determinannya adalah 0. Apa sih matriks dengan determinan 0 itu? Matriks dengan determinan 0 adalah matriks singular. Matriks singular. Artinya dia tidak memiliki inverse. Nah, seperti itu. Karena untuk membuat suatu inverse kan dia perlu ada determinan kan. Nah, kalau misal determinannya 0, berarti kan matriksnya tidak memiliki sebuah inverse. Nah, ini memungkinkan untuk matriks ini memiliki banyak kemungkinan. Ini ada matriks B. Kita akan mencari determinan dari matriks B, yaitu 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24, 5, 10, 15, 30, 7, 14, 28, 56. Tadi juga udah dilihat di PPT. Nah, apakah matriks B dengan ordo 4 kali 4 bisa menggunakan cara Saros? Jawabannya tidak, karena Saros itu hanya mentok di 3 kali 3. Lalu gimana caranya untuk kita bisa mencari determinan dari ini? Kita akan menggunakan cara yang namanya minor cofactor.
Nah, cara minor cofaktor itu kita buat dulu. Kalau 4 kali 4 itu rumusnya adalah negatif 1 dikali I plus J. Nanti kita akan menguranginya dengan ini. Jadi kita kalau kayak ini otomatis kalau baris 1 sama 1 dia akan jadi positif, jadi plus min plus min. Nah, ini akan berlaku terus kayak gitu. Nah, plus min plus min plus min plus min plus. Nah, caranya seperti ini. Jadi ntar kita bakalan kaliin kayak gini. Misal kita langsung masuk ke contohnya saja. Saya pakai baris keempatnya, yaitu 8, 24, 30, 56. Apakah kolom bisa? Jawabannya bisa juga, tapi lebih enak pakai baris kalau saya. Oke, berarti kalau di sini mungkin nggak akan cukup kalau di situ. Oke, saya tulis di sini saja. Jadi ini kan otomatis dia 8 di sini jadi negatif kan. Jadi penulisannya seperti ini, negatif 8 terus dikalikan dengan ininya ditutupin. Jadi misal acuannya di 8. Nah, baris dan kolom yang ada di sebelah kanan dan atasnya 8 itu bakal ditutup. Jadi dikalikan dengan determinan dari matriks ini. Kita bisa tuliskan 3, 6, 12, 5, 10, 15, 7, 14, 28. Kemudian yang selanjutnya apa? Plus. Nah, plus itu ditaruh di 24-nya. Plus. Nah, perlu diingat tanda-tanda seperti ini sangat penting ya, terutama untuk menentukan determinan, karena ketika kalian udah salah di sini otomatis hasil determinannya akan salah. Lanjut, kemudian ditambah 24 dikali, nah ini kan acuannya 24, berarti ini sama ini ditutup, baris sininya ditutup, sininya ditutup. Yang diambil adalah 1, 2, 4, ditulis dulu 1, 2, 4, kemudian 5, 10, 15, 7, 14, dan 28. Kemudian dikurangi 30, saya langsung tulis ya, ditutup lagi. Ini ada 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 6, 12, kemudian 7, 14, 28. Lanjut ke bawah, karena tidak cukup di situ, tambah 56 kali determinan dari matriks 1, 3, 5, 2, 6, 10, 4, 12, 15. Yang ditutup yang adalah bagian sini. Oke, untuk perhitungannya saya tulis di belakang. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan kenapa matriks C bisa sebanding dengan A. Caranya adalah seperti ini. Nanti bisa dilihat di PPT saya, Bapak. K23, 3-3/5. Nah, ini nanti kita inverskan, sehingga ketika dia di-inverse kemudian dia dikali dengan matriks A, dia akan menghasilkan matriks C, sehingga bisa dibilang A sebanding dengan C. Begitupun dengan matriks B dan D. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang rank matriks. Jadi, apakah rank matriks adalah rank yang seperti ini? Tentu tidak ya. Ini bukan rank matriks, karena ini sungguh rank yang berbeda dengan konsep rank matriks.
lalu rank matriks itu yang bagaimana sih? Jadi rank matriks adalah bagaimana cara kita untuk menolkan sebanyak-banyaknya baris dari suatu matriks, atau bisa dibilang kita menolkan, misal di sini kita memiliki acuan 1, jadi di bawah elemen 1 tersebut harus 0. Nah, hal ini bisa digunakan untuk menentukan rank matriksnya. Seperti di sini saya memiliki matriks A, kita buat jadi H21 dikali min 2, kemudian H31 dikali min 4. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Kenapa saya bisa bilang rank matriksnya itu 2? Karena elemen matriks yang tidak 0 di sini ada 2. Maksud saya barisnya. Jadi keseluruhan baris itu harus 0. Nah, di sini kan yang barisnya 0 kan cuma 1. Nah, berarti yang tidak 0 ada 2, benar sekali. Jadi rank matriksnya adalah 2. Rank matriks ini digunakan untuk menentukan sebuah kelipatan. Nah, jadi berarti nanti matriks dan ini hanya memiliki 2 hubungan kelipatan seperti itu. Kemudian matriks B adalah angkanya seperti ini. Operasinya seperti ini, H21 negatif 2, kemudian H31 negatif 4. Nah, sebenarnya lebih gampang gimana sih kalau cara kita untuk mengenalkan matriks? Pertama, kita tuh harus mencari yang di bawahnya dulu. Misal yang di bawah ini kan 1, ya udah dikali-kalikan negatif 2 kan untuk bisa mengenalkan yang bawah ini. Nah, selanjutnya itu akan menyesuaikan. Jadi kalau misal kita mengalihkan dia dengan negatif 2 di matriks pertamanya, dia akan jadi 0 yang ini. Kemudian ini juga akan jadi 0 kalau ini dikalikan dengan negatif 4 dengan matriks pertama. Kemudian ini jika dikalikan dengan negatif 8 dari matriks pertama juga akan jadi 0. Jadi hitungnya akan menyesuaikan. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau kalian mau mengubah rank matriks, itu jangan tulis ininya dulu karena pasti akan bingung. Saya jamin pasti akan bingung. Jadi lebih baik kalian secara menggampangkan lah. Itu bagaimana caranya kalian harus mengalihkan dia dengan inverse dari matriks tersebut. Jadi dia bisa 0. Harus soal 2 berarti harus dikali negatif 2, 4 harus dikali negatif 4, 8 harus dikali negatif 8. Oleh karena itu kenapa kita selalu memilih acuannya adalah 1, agar untuk memudahkan mengenolkan baris di bawah elemen matriks 1. Kemudian setelah ini kan hasilnya seperti ini. Nah, ini kan masih ada bentuk kelipatan nih. Ini masih bisa kita nolkan lagi salah satunya. Jadi kita operasikan dengan ini, berarti kalau secara anggap aja bodoh-bodohan lah, kita bisa mengatakan bahwa ini dikalikan 2 dulu kan, dikalikan negatif 2, habis itu ditambahkan ini, jadinya 10 kurangi 10. Nah, itu benar caranya seperti itu. Nanti baru kalian cari apa sih rumus matematisnya tuh kayak gimana. Nah, jadi kalau kayak gini kan udah selesai nih. 0, baris 0-nya ada 2, otomatis baris yang enggak 0 ada 2. Jadi rank matriks B-nya adalah 2. Oke, next. Kemudian di sini ada determinan matriks. Akan saya jelaskan di kertas lagi. Ini cuman sekilas, nanti akan saya jelaskan di kertas. Oke. Saya tuliskan lagi yang tadi ya, tapi lebih kecil lagi. Jadi kita tadi kan ada determinan. Nah, kita cari dulu determinan dari masing-masingnya. Yang pertama tadi ada 3, 5, 7, 6, 10, 14, 12, 15, 28. Berapa sih determinannya? Nah, kita cari determinannya ya. 3 kali 10 kali 28. Nah,
untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membuat ini jadi ditambahin semua karena tadi kita sudah menghitungnya. Jadi seperti ini. Kita tulis dulu. Ini nanti jadinya adalah determinannya adalah 2310 dikurangi 2310. Jadi nanti dikali dikali negatif 8 hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya ada tadi ada 24 ditambah dikali dengan 1, 5, 7, 2, 10, 14, 4, 15, 28, 1, 2, 4, 5, 10, 15. Nah, ini nanti juga sama, kita cari berapa. Nah, hasilnya adalah 770 dikurangi 770 untuk determinannya. Jadi hasilnya sama lagi, yaitu 0. Kemudian tadi ada negatif 30 dikali 1, 3, 7, 2, 6, 14, 4, 12, 28. Nah, ini kalau kita cari nanti determinannya jadi segini. Dan lagi-lagi hasilnya juga 0. Kemudian karena tidak cukup yang terakhir ini, yang terakhir akan kita coba hitung saja, mumpung kita memiliki space yang lebih luas di sini. Nah, kita akan hitung yang ini karena space kita luas di sini, cukup luas. Nah, 1 kali 6 kali 15 berapa? 90. 3 kali 10 kali 4 tambah 120. 5 kali 2 kali 12 sama 120. Kemudian dikurangi dengan ini, 3 kali 2 kali 15 90. 1 kali 10 kali 12 120. 5 kali 6 kali 4, 5 kali 6 30. 30 kali 4 120. Hasilnya juga lagi dan lagi adalah 0. Artinya 0 tambah 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi matriks B memiliki determinan yaitu 0. Dan lagi-lagi matriks tersebut bersifat matriks singular, alias tidak memiliki inverse. Jadi dia nggak punya inverse. Oke. Terima kasih. Selanjutnya penutupnya akan ada di PPT. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Untuk pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar. Keep asking and stay curious.